Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rika Rosmawati. Saya akan mempresentasikan logika dan algoritma. Apa sih pengertian logika dan algoritma? Pengertian logika dan algoritma adalah bentuk penalaran atau pemikiran, sedangkan algoritma adalah suatu urutan dari barisan langkah-langkah atau instruksi untuk menyelesaikan suatu masalah. Pengertian logika dan algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah yang logis guna menyelesaikan masalah. Kata logis yang dimaksud menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat diterima oleh akal pikiran kita atau logika. Adapun manfaat logika dan contohnya. 1. Pengembangan keterampilan kognitif. Penggunaan logika dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan analisis. 2. Pemecah masalah. Logika membantu dalam menganalisis masalah secara sistematis dan mencari solusi yang tepat. 3. Argumentasi yang baik. Logika membantu dalam membangun argumen yang kuat dan konsisten. 4. Pengambilan keputusan. Logika membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan cara mengevaluasi faktual dan informasi yang tersedia. Contohnya, misalnya ketika seseorang menggunakan logika untuk menentukan rute tercepat saat mengemudi atau memilih produk berdasarkan fitur dan harga yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun fungsi algoritma dan contohnya. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau menjalankan tugas tertentu. Fungsi utamanya adalah menyediakan instruksi yang jelas dan terorganisir untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contoh fungsi algoritma secara umum adalah serangkai langkah sistematis yang diikuti untuk menyelesaikan tugas atau masa tertentu. Contohnya, termasuk pengurutan data pencarian, data pengamatan, analisis grafik, dan pemrosesan gambar. Misalnya, algoritma pengurutan cepat dan pengurutan gabungan adalah dua contoh yang mencakup fungsi pengurutan data. Adapun contoh fungsi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Algoritma membuat kopi. 2. Algoritma menyeberang jalan. 3. Algoritma membuat telur dadar. 4. Algoritma memasak nasi. Dan 5. Algoritma memesan ojek online. Adapun struktur algoritma dan contohnya. Struktur algoritma secara umum. 1. Sekuensial atau berurutan, yaitu langkah-langkah dieksekusi secara berurutan. Contohnya, memasak makanan dari awal hingga selesai, atau proses penyelesaian tugas rumah dari langkah pertama hingga terakhir. 2. Kondisional atau percabangan, yaitu melibatkan pemilihan langkah berdasarkan kondisi tertentu. Contoh, jika hujan maka bawa payung, jika tidak perlu membawa payung. 3. Looping perulangan, ialah menjalankan serangkaian langkah berulang kali sampai kondisi tertentu terpenuhi. Contoh, menghitung jumlah bilangan dari 1 hingga 10 dengan melakukan penambahan dari 1 sampai 10. 4. Rekursif. Rekursif yaitu fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan faktorial dari sebuah bilangan buka kurung n kurang 1 tutup kurung. 5. Iteratif atau berulang, yaitu menjalankan serangkaian langkah berulang kali dengan menggunakan looping atau literasi. Contoh, pengurutan daftar bilangan menggunakan algoritma bubble sort dengan mengulangi langkah-langkah penukaran sampai daftar terurut. Contoh, algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma membuat telur dadar. 1. Menyalakan api kompor. 2. Tuangkan minyak ke wajan. 3. Pecahkan telur ke dalam mangkuk. 4. Tambahkan garam. 5. Aduk campuran telur dan garam. 6. Tuangkan adonan telur dan garam ke dalam wajan masak. 7. Masak telur hingga matang. Contoh algoritma pseudokode prosedur memasak telur dadar, buka kurung dan tutup kurung, titik 2.
Ambil sebuah wajan, panaskan sedikit minyak atau mentega di dalam wajan. Dengan api sedang, pecahkan telur ke dalam mangkuk, tambahkan sedikit garam dan merica sesuai selera ke dalam mangkuk. Kocok telur dengan garpu atau whisk hingga rata. Tuangkan telur yang sudah dikocok ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Biarkan telur setengah matang di bagian bawah wajan. Gunakan spatula untuk membalik telur dadar saat bagian bawah sudah matang. Biarkan telur dadar matang sempurna sesuai selera di kedua sisi. Angkat telur dadar dari wajan dan sajikan segera dari bawah. Mulai memasak telur dadar, tutup kurung, buka kurung, dan selesai.